Sudah tahu belum sih kalau pemerintah sudah resmi mengecualikan dividen dari luar negeri dari objek pajak? Dividen dari luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima oleh WP Badan maupun pribadi di Indonesia dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk dividen dari luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Dan atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan di Indonesia dikenai PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Masih bingung ya? Oke, gini contohnya. Gilang dan Galih memiliki saham masing-masing 2% di G Incorporation di Singapura. Saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Laba G Incorporation tahun 2020 yaitu 100.000 USD. Pada 1 Maret 2021, Gilang dan Galih memperoleh dividen masing-masing 500 USD. Gilang menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sebesar 500 USD. Maka seluruh dividen yang diambil oleh Gilang yaitu 500 USD tersebut tidak dikenakan pajak. Sedangkan Galih menginvestasikan dividennya sebesar 400 USD. Maka yang 400 USD dikecualikan dari objek pajak dan 100 USD sisanya dikenakan PPh dividen. Contoh selanjutnya begini. PT TJIF dan PT OMG memiliki masing-masing 50% saham di G Corporation. Saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Tahun 2020, G Corporation memiliki laba setelah pajak 100.000 USD. PT TJIF dan PT OMG menerima dividen masing-masing 20.000 USD. PT TJIF menginvestasikan dividennya sebesar 15.000 USD dan PT OMG menginvestasikan dividennya sebesar 12.000 USD. Maka pengecualian pajaknya adalah untuk PT TJIF dengan kepemilikan 50% dan OMG kepemilikan 50%. Batas dividen yang harus diinvest 30% dikali kepemilikan dikali laba setelah pajak. Untuk PT TJIF, batasnya yaitu 15.000 sama juga dengan PT OMG. Dividen yang dibagikan sama-sama 20.000 USD. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia batasannya 15.000 ya. Dan PT TJIF sudah memenuhi batasan yaitu 15.000 USD. Sedangkan PT OMG hanya menginvestasikan sebesar 12.000 USD. Maka dividen yang dikenakan pajak yaitu selisih dari batasan dikurang dividen yang diinvestasikan. Untuk PT TJIF tidak ada dividen yang dikenakan pajak karena sudah melewati batasan. Sedangkan untuk PT OMG yaitu 15.000 USD dikurang 12.000 USD sama dengan 3.000 USD yang masih dikenakan pajak. Oke, jadi kurang lebih ketentuannya seperti itu. Dan disarankan untuk dividen dari luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dibagikan lebih dari 30% dari laba setelah pajak sehingga dapat diinvestasikan di Indonesia sesuai dengan batasan yang ditentukan dan dapat terbebas dari pajak dividen. Dan dalam penerapannya, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Laporan tersebut dilakukan setiap tahun selama 3 tahun dan paling lambat akhir bulan Maret untuk WP pribadi dan akhir bulan April untuk WP Badan. Dan kita juga membahas mengenai Omnibus Law pada webinar kami Tax Banding Usaha berdasarkan Omnibus Law. Yuk join karena slot sangat terbatas. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi ya.